Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat transparansi, berjumpa kembali bersama saya Husna Fatayati dalam sebuah podcast yang dipersembahkan oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tajuk Podcast Terbuka, Temu, Edukasi, Ruang Bicara untuk Akuntabilitas dengan tagline Semuanya Berhak Tahu ya. Pada episode kali ini kita akan membahas gimana sih transformasi keterbukaan informasi dari sudut pandang narasumber kita yang merupakan salah seorang praktisi kebijakan publik. Ia juga pegiat transparansi, peneliti, bahkan menariknya lagi pernah menjadi Ketua Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat tahun 2016 sampai 2021. Jadi beliau ini adalah pendahulu saya. Jadi nervous saya ini ya Bang. Dan penasaran juga kita pengen dengar ceritanya beliau langsung, perjalanan karir sampai dengan kisah ya apa ya suka dukanya selama menjadi Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat. Nah, beliau ini juga sampai dengan saat ini ya salah satu dari aktivitasnya adalah sebagai tenaga ahli pengujian konsekuensi PPID Provinsi NTB, juga di tahun 2025 kemarin menjadi salah seorang informan atau Pokja yang tergabung dalam Pokja untuk menyusun indeks keterbukaan informasi publik. Ya, jadi langsung saja kita sapa beliau. Bang Hendriyadi. Ya, Assalamualaikum, Bang Waalaikumsalam Hendri. warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Luar biasa, Bang Hendri. Terima kasih sudah Ya, hadir di sini ya. sama-sama. Jadi ini memorinya bangkit Hmm? kembali dengan datang ke sini. Saya nggak mau bilang beliau ini alumni ya, apalagi mantan. Tetapi tetap sebutannya Oke. komisioner, hanya periodenya saja membedakan. Ya, Iya, iya. baik. Bang Henry, jadi untuk diskusi awal kita ya tentu sebagai junior kepada senior, Ya, oh gitu saya ya. pengen tahu ceritanya seperti apa waktu memimpin Komisi Informasi. Apa sih sebenarnya tantangan terberat KINTB pada saat itu? Karena mungkin setiap periodenya pasti ada dinamika, pasti ada tantangan atau hambatan tersendiri. Jadi pada saat Bang Henry sebagai Ketua KI tahun 2016 dulu seperti apa? Ya, makasih Mbak Ona. Jadi ini menarik ya untuk diketahui bahwa di awal-awal periode Mhm. saya termasuk periode kedua Oh, eh, dari sejak berdirinya Komisi Informasi tahun 2012. 2012. Nah, itu kebetulan saya juga pegiat keterbukaan informasi publik, turut juga menginisiasi berdirinya Komisi Informasi di 2012 itu, lalu saya kemudian jadi komisioner di 2016. Mhm. Nah, tantangan yang paling utama pada Mhm. saat kita jadi komisioner itu adalah pertama dari sisi kelembagaan sendiri. Ya. Jadi apa-apa belum ada, standar operasional prosedur belum ada, basicnya untuk Mhm. menjalankan lembaga itu hanya undang-undang dan perki. Ya. Nah, lalu yang kedua, itu dari sisi komisi informasinya sendiri ya, dari Mhm. sisi badan publik, tantangannya itu juga tidak jauh lebih berat, Hmm. yaitu pertama, masih belum adanya perubahan paradigma. Shifting paradigm-nya Mhm. masih paradigma ketertutupan. Ya. Jadi di awal-awal itu kita harus pelan pasti mengedukasi badan publik, mendorong mereka membentuk PPID, Mhm. lalu nanti ketika masyarakat meminta informasi, itu akan jauh lebih efektif. Jadi ke Ya. kami, ke komisi informasinya nggak banyak sengketa gitu. Ya. Nah, tapi di level masyarakat, tantangannya itu adalah bagaimana membumikan keterbukaan informasi publik ini. Hmm. Satu, karena orang memahami bahwa wah kalau kita mau minta dokumen anggaran misalnya, Ya. itu kan dokumen negara. Hmm. Nah, ini pandangan yang juga di masyarakat itu melembaga karena negara juga nggak mau terbuka terhadap dokumen-dokumen seperti itu. Itu yang menurut hemat saya membuat kami
harus bekerja di 3 layer. Komisi informasinya sendiri, kemudian di badan publiknya, lalu di masyarakat. Yang di masyarakatnya, selain soal tadi belum terbukanya perspektif mereka bahwa informasi itu terbuka, juga mereka belum merasakan apa manfaat dari keterbukaan informasi Belum tahu publik. juga. Ya. Nah, itu yang setelah kita bekerja lumayan di awal-awal itu adalah kampanye yang agak banyak, kemudian mengedukasi dan melatih badan publik, lalu dia berani bentuk PPID, kemudian di masyarakatnya juga kita edukasi supaya dia bagaimana mengakses informasi dengan cara yang benar sesuai prosedur gitu ya. Juga bagaimana dia bersengketa itu mengikuti prosedur yang kita juga sudah ada perkinya untuk mengatur itu. Itu yang jadi tantangan terbesar di awal itu, meletakkan pondasi. Betul ya, perintis memang luar biasa perjuangannya ya. Jadi kalau bicara soal sengketa informasi sepanjang periode tersebut, apa sih sengketa yang paling menarik, paling berat ya, atau yang mungkin sampai dengan Mahkamah Agung begitu ada, Bang Henry? Yang paling berat sih menurut hemat saya sampai soal sengketa informasi terkait dengan waktu itu dengan BPN ya, soal sertifikasi tanah, program sertifikasi tanah dulu namanya kalau tidak salah itu program Prona, yang itu dilakukan oleh BPN, khususnya nanti menginisiasi bagaimana ada sertifikat gratis bagi masyarakat, kelompok masyarakat tidak mampu. Itu bahkan sampai kemudian di pengadilan, tapi itu clear setelah pemohon itu memenangkan gugatan itu di pengadilan. Nah, yang mungkin agak sensitif ya waktu itu adalah soal informasi yang terkait dengan tambang. Dulu ada mahasiswa minta informasi kepada perusahaan tambang, Newmont, PT Gerbang Mas dulu namanya, kalau tidak salah itu dia minta informasi dokumen tambang. Nah, itu agak sensitif karena menyangkut juga banyak pihak, terutama. berarti pemohonnya sebuah PT gitu ya? Bukan, pemohonnya adalah mahasiswa yang minta kepada PT. PT itu kan bentukan pemerintah daerah, semacam BUMD ya? gitu ya. Oke. Ya itu akhirnya, tapi selesai dalam artian bahwa pada saat itu PT-nya dibubarkan dalam konteks ini karena prosesnya sudah selesai, dilikuidasi begitu. Si pemohon, tapi yang saya salut dari pemohon adalah dia proses pembelajaran bahwa ternyata saya bisa loh mendapatkan hak saya menuntut informasi. Capek memang, tapi kepuasan dia adalah dia ternyata mendapatkan haknya. Meskipun dokumennya sendiri nggak dia dapat, tapi memenangkan hak di komisi, dia meyakini bahwa komisi informasi ini punya andil besar atau punya istilahnya itu memperjuangkan apa yang dia tuntut, kira-kira begitu. Jadi ya semacam fasilitator bahwa ketika pemohon merasa berhak lalu dia sengketa di Komisi Informasi dan hak ini sesuai dengan ketentuan undang-undang terpenuhi gitu ya. Tuntutannya memang itu informasi yang terbuka. Ya so far dia bisa mendapatkan itu. Meskipun dokumen sendiri dia nggak dapat karena duluan perusahaannya dilikuidasi, mau minta kepada siapa kan kira-kira begitu. Nah, gitu ya. Itu yang unik, menarik. Pun banyak sekali cerita-cerita tentang gugatan warga terhadap pemerintah desanya soal Raskin misalnya. Dan itu clear dan kontekstual dalam hal bahwa masyarakat ternyata butuh informasi tentang Raskin, siapa yang dapat, siapa nggak layak dapat gitu. Jangan sampai Raskin ini salah sasaran. Jadi masyarakat itu yang teredukasi dengan undang-undang ini, undang-undang keterbukaan informasi publik ini, merasa bahwa ini adalah alat atau senjata yang memungkinkan kita mendapatkan hak kita atas informasi. Itu yang
yang dirasakan oleh masyarakat. Itu komentarnya ke kita setelah selesai sidang, ternyata oh ini informasi terbuka. Dan itu diakui oleh pemerintah desa, meskipun ya nggak banyak juga kan, namanya baru-baru, dan itu seperti belantara demokrasi yang kadang-kadang orang nggak paham mana sih harusnya yang terbuka, mana yang harus ditutup, mana yang dikecualikan, mana yang harus dibuka, kira-kira, atau dipublikasi. Ini yang masih waktu kita alami ya. Tapi sekarang udah jauh lebih terbuka, saya kira. Berarti sekarang wajah implementasi keterbukaan informasi ini sudah lebih baik ya di NTB saat Lebih ini. baik dibandingkan dengan awal-awal kami, karena satu, kita merintis jalan keterbukaan itu, regulasi di tingkat daerah juga belum banyak yang memayungi atau merepresentasikan bagaimana sih daerah mengejawantahkan gitu ya, menerjemahkan undang-undang ini dengan aturan turunan seperti perda, peraturan gubernur maupun bupati atau wali kota. Tapi setelah itu semua regulasinya siap, ya itu artinya mereka ada keinginan untuk membuka informasi. Tinggal tantangannya adalah yang mungkin ya nanti mungkin diskusi lebih lanjut soal seberapa cepat. Sekarang ini berapa cepat saya dapat informasi. Masyarakat pinginnya begitu dia minta informasi hari ini juga dia harus dapat. Itu hampir semua orang pasti begitu. Sama aja kan. Sekarang kecanggihan teknologi soalnya. Sama dengan Mbak Ona misalnya minta uang sama orang tua, kalau bisa hari ini nggak boleh nunggu depan hari ya. Kenapa tidak? Nah kan kadang-kadang begitu. Nah, paradigma kita menuju ke sana itu di badan publiknya masih belum clear. Artinya bahwa kan ini minta informasi itu rentang waktunya masih 10 hari. Dalam konteks bahwa ya kita memahami kegalauan dari badan publik, saya harus periksa dulu informasinya ada apa enggak. Kadang-kadang informasinya terbuka tapi tidak terdokumentasi, nggak ada di arsip, nggak ada di saya, mungkin ada di tempat lain. Mungkin itu. Tapi kalau memang informasinya sudah ada, tentu akan diberikan. Itu bagi PPID yang merasa bahwa ini memang kita harus terbuka, informasinya terbuka. Tetapi dokumennya di mana? Nah, itu soal yang kedua. Jadi soal kecepatan ini kadang-kadang terkendala soal teknis. Kalau informasinya terdigitalisasi misalnya, udah tahu tempatnya, PPID-nya sudah paham, ya tinggal klik dikasih, bahkan lewat email dikasih. Itu tantangan yang sekarang dibandingkan dulu. Kalau dulu masih lebih pada tantangan merubah paradigma, kalau sekarang tantangannya adalah soal pelayanan. Seberapa cepat respon, seberapa terbuka mereka terhadap keinginan publik untuk mendapatkan informasi. Kalau dilihat dari sengketa yang Bang Henry ceritakan tadi, mahasiswa meminta informasi ya. Karena kemarin saya tuh baru ngisi acara di salah satu kampus ya. Dan di momen itu mereka baru tahu keberadaan KI gitu. Nah, kalau di era Bang Henry sendiri, kategori pemohon informasinya, pemohon sengketa informasi itu yang paling banyak itu dari mana? Apakah perempuan itu ada nggak sih? Soalnya ini masih suasana Hari Kartini ya, karena saya melihat perempuan itu kok sepertinya jarang ingin tahu atau seperti apa, atau mungkin dia tidak tahu haknya untuk memperoleh informasi. Kalau perempuan itu jarang, kecuali satu dulu dari KSB yang mewakili satu kelompok masyarakat, itu minta informasi tentang ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan, yang biasanya kan kalau pemerintah bangun jalan atau gedung kan mungkin butuh pembebasan tanah. Nah, si warga ini keberatan, dia nggak mau jual kalau harganya nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Nah, bersengketalah dia, kemudian kuasa hukumnya perempuan waktu itu. Saya lupa nama kuasa hukumnya, tapi seingat saya perempuan. Baru satu itu, yang lainnya itu kebanyakan laki-laki
dan kebanyakan dari mereka itu aktivis. Ya. Jarang ya mahasiswa mungkin beberapa. Hmm. Aktivis Ya. itu yang banyak. Dan Hmm. juga ada banyak aktivis yang mintanya berulang-ulang dan sengketanya juga berulang-ulang. Itu sering kali deh. Mungkin karena memang dia merasa itu bagian dari pekerjaan lembaganya, dia dapat informasi lalu mungkin dia kaji, mungkin dia advokasi begitu untuk disampaikan hasilnya kepada pemerintah atau kepada masyarakat untuk kemudian sebagai alat perjuangan untuk menagih haknya atau apa kira-kira begitu. Ya paling begitu. Ya kelompok masyarakat desa juga ada, cuman biasanya satu dua. Oh, gitu. Jadi nanti balik kepada apa namanya, hambatan atau tantangan di awal itu ya. Nah, Bang Henry, strategi apa yang waktu itu Bang Henry dan teman-teman komisioner lainnya lakukan untuk mengatasi segala tantangan yang ada? Ya, yang pertama itu ini harus kita akui dimanapun ya, itu kolaborasi itu menjadi penting. Misalnya dalam konteks kita bicara kampanye, itu kan butuh duit, butuh anggaran untuk publikasi dan segala macam. Nah, biasanya kita juga mengedukasi badan publik. Nah, badan publik juga ikut terlibat kampanye, dia pakai anggaran dia, kemudian kita juga pakai jadi sharing budget dan segala macam. Tapi yang jauh lebih penting adalah sinerginya itu tidak hanya soal budget atau programnya, tapi sinergi dalam bagaimana kita mendorong supaya keterbukaan informasi ini tidak hanya sekedar menjadi pilar demokrasi, tapi dia bisa jadi pilar keadilan, pilar pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi. Syukur-syukur itu bisa kemudian memenuhi apa istilahnya menyelesaikan persoalan-persoalan misalnya terkait dengan layanan publik. Kan banyak tantangan-tantangan yang misalnya kalau kita bicara beasiswa misalnya untuk mahasiswa, bidik misi, banyak sekali anak-anak yang kurang mampu di puncak gunung sana, di desa-desa tertinggal yang nggak memahami. Ini informasi bidik misi ini bagaimana? Ada nggak? Nah, kalau badan publik terbuka, dia sampaikan mungkin secara, bahkan mungkin tinggal pencet lewat aplikasi atau lewat saluran informasi digital. Jadi si yang masyarakat atau anak-anak yang kurang mampu dia bisa akses kan, dia bisa dapat manfaat. Jadi informasinya terbuka, bukan hanya untuk anak dosen, bukan hanya untuk orang kaya, tapi memang bidik misi ini memang diaplikasikan untuk mahasiswa kurang mampu, tapi punya potensi atau berprestasi. Nah, itu yang dalam tanda kutip mereka pikir, berapa sih kuota beasiswa ini? Kadang-kadang, oh, ternyata bukan hanya beasiswa bidik misi, banyak sekali program beasiswa yang bahkan di satu kampus itu kuotanya nggak habis-habis, bahkan ada yang nggak diambil karena banyak sekali. Sementara mahasiswa nggak tahu. Misalnya ada dulu beasiswa Super Smart, beasiswa Pertamina, beasiswa ya macam-macam lah. Tapi kalau ini nanti soal produk diedit aja ya. Pertamina kan itu ada beasiswa Jarum, banyak sekali yang itu kalau diakses, kalau boleh mahasiswanya dapat 3 beasiswa itu bisa. Cuman kan informasinya terbatas sekali, Mbak. Itu persoalan. Sehingga disitulah pentingnya instrumen keterbukaan informasi, di mana juga bukan hanya instrumennya terbuka, tapi badan publik harus proaktif menyampaikan informasi itu supaya dia punya nilai guna, termasuk juga di layanan-layanan publik yang krusial seperti misalnya kesehatan. Mbak Ona mungkin akan kebayang kalau kemudian di puncak gunung sana yang jalannya buruk untuk orang kehamilan beresiko, dia mau datang ke puskesmas, itu dia sudah ngeri duluan, bayar nggak? Bayar nggak? Nah, kalau dia nggak tahu informasi layanan di puskesmas itu gratis, dia akan, wah mending saya bersalin saja. Kita nggak tahu kalau kehamilan beresiko dibantu oleh persalinan oleh keluarga maupun misalnya orang yang nggak profesional, itu bisa meninggal anaknya. Tapi kalau informasi itu disampaikan kepada mereka, sampai ke mereka, badan publiknya proaktif, ya katakanlah layanan publik untuk persalinan ini gratis kok kalau di puskesmas gitu.
Bagaimana dengan transportasinya? Ada dukungan nggak ambulan kayak apa gitu ya. Nah itu hal-hal seperti itu sangat diharapkan sebenarnya. Jadi kalau bahasa saya dulu, marwah kita di Komisi Informasi itu bagaimana membumikan informasi itu, yaitu di layanan publik kepada masyarakat yang kurang mampu bisa akses beasiswa, perempuan dengan atau ibu-ibu hamil dengan kehamilan beresiko dia bisa akses informasi bahwa persalinan di rumah sakit atau di puskesmas gratis, termasuk juga mungkin petani bahwa stok subsidi pupuk itu kita bisa akses di mana dia bisa dapatkan. Ini yang menurut hemat saya, ya petani yang masyarakat kurang mampu dia nggak butuh informasi high profile. Apa yang informasi paling dekat dengan dia, termasuk bantuan PKH, bansos dan segala macam, saya ada nggak di situ gitu. Dan jangan ada yang nggak tepat sasaran. Seringkali itu terjadi dan itu dilematis ketika badan publiknya nggak terbuka terhadap informasi itu. Ya. Tapi sebenarnya menurut Bang Hendri sendiri kan, kalau saya mengamati paradigma yang terjadi di badan publik ini, kalau kami terbuka seluas-luasnya, kadang-kadang informasi itu menjadi bumerang ya, untuk menyerang si badan publik ya. Itu menurut Bang Hendri gimana ini? Apa yang harus badan publik lakukan untuk minimalisir gesekan-gesekan atau orang-orang yang kemudian akan memanfaatkan informasi tersebut? Ya, pada prinsipnya kan kalau di Komisi Informasi itu marwahnya itu kan adalah di penyelesaian sengketa informasi, tugas pokok dan fungsinya Mbak Ona memahami. Tapi konteks bahwa ada juga rasa kebatinan, perasaan di masyarakat, bahkan mungkin di badan publik yang merasa bahwa ini kan membuka informasi itu mengkhawatirkan. Bahkan kemudian juga KI dianggap ya ini memfasilitasi orang, misalnya pengguna informasi dengan mungkin ada niat lain di belakang itu selain untuk memanfaatkan hal-hal positif gitu ya. Nah, itu adalah lumrah di dalam demokrasi, orang boleh berpikiran seperti apapun ya. Tapi yang harus dipahami bahwa tugas kita mengedukasi sampai masyarakat paham bahwa kalau tidak ada, misalnya, kalau tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, tidak ada yang problematik dalam kebijakan yang kita putuskan, yang kita kerjakan, ya mestinya nggak perlu khawatir gitu. Kalau bersih ngapain risih gitu ya? Itu dia. Kalau bersih, jangan. Ya, mengapa harus risih kan? Kira-kira begitu. Kadang-kadang saya juga berpikir bahwa kalau tiba-tiba informasi sebenarnya yang bisa diberikan dalam waktu 10 hari, ya nggak perlu pakai sengketa lah. Kalau sampai sengketa, ya misalnya informasi tentang anggaran, misalnya program kegiatan, itu kan informasi yang sifatnya terbuka, nggak perlu ya sengketa, kecuali ada informasi yang memang mungkin sensitif atau dikecualikan dari itu, ya bolehlah sengketa. Nah, berarti kan memang ada kekhawatiran. Tapi itulah tugas kita dalam konteks di Komisi Informasi, selain penyelesaian sengketa juga mengedukasi badan publik, masyarakat, bahwa satu yang harus kita pegang bahwa keterbukaan itu adalah hak. Jadi semua masyarakat berhak atas informasi. Persoalan kemudian ada penyalahgunaan, maka tentu ada mekanisme. Ya misalnya orang merasa mungkin dari informasi itu ujungnya, ada kontraktor yang diperas atau pejabat badan publik yang kemudian difitnah, diperas, kemudian dijadikan alat untuk mungkin untuk meminta itu program dialihkan ke tempat dia, bisa saja. Tapi itu kan soal ekses yang sebenarnya kalau badan publiknya bekerja dengan benar, dengan baik, ya nggak perlu khawatir dengan itu. Iya. Nah, ini bicara soal informasi yang dikecualikan, kan saat ini di NTB sedang ramai kasus pelaporan gitu ya, yang awalnya dari ranah digital sosial media kemudian bergulir ke ranah hukum gitu. Nah, ini saya rasa bukan
hal yang pertama ya, mungkin seorang kepala daerah melaporkan aktivis ya. Ya. Seperti itu. Menurut Bang Hendri sendiri apa sih batas antara apa informasi pribadi, kemudian etika komunikasi dan kebebasan berekspresi di era keterbukaan informasi ini? Ya, kalau kaitannya dengan kasus yang sedang muncul, misalnya informasi data pribadi, nah itu harus diperjelas juga duduk soalnya. Memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP itu namanya, jangankan nomor HP, KTP, bahkan informasi tentang keluarga kita itu adalah masuk informasi yang wajib dilindungi oleh Undang-Undang PDP. Nah, cuman berbeda dalam konteks jika seorang pejabat publik misalnya, makanya kadang-kadang pejabat publik harus bisa memisahkan mana yang misalnya nomor HP ofisial yang memang dipakai untuk kerja sehari-hari, misalnya untuk pengaduan, kayak misalnya lapor gubernur atau apa, misalnya ada hotline nomor HP. Tapi kalau memang benar-benar nomor HP pribadi, yang itu misalnya sensitif digunakan ketika orang tahu, publik tahu, akan banyak hal nanti ada yang minta Pak Gubernur inilah, minta bantuan, ya mungkin positif saja, tapi untuk hal-hal yang sifatnya tendensius misalnya mungkin mengancam, itu bisa saja mengancam keselamatan. Yang kedua, dalam konsep Undang-Undang PDP, memang nomor handphone itu termasuk informasi atau data, kalau bahasanya PDP itu data pribadi yang dilindungi. Kenapa ada akses negatif kalau itu dipublikasi? Pertama, nomor HP itu kan sekarang sering dipakai untuk kepentingan perbankan, kepentingan komunikasi yang intens dengan pihak lain, misalnya dengan keluarga dan lain sebagainya. Termasuk juga mungkin kepentingan-kepentingan administrasi yang digunakan oleh si pemilik itu secara pribadi untuk mungkin untuk kepentingan bisnis kah, kepentingan keluarga, atau kepentingan yang itu publik juga nggak perlu tahu karena sifatnya adalah pribadi. Tapi kalau untuk pekerjaan, ya tentu silakan kalau mau misalnya lapor ya ke hotline pengaduan segala macam. Tapi ini kan soal apa ya? Saya kira bukan hanya soal persoalannya bukan hanya di data pribadi, tapi soal, kalau saya bilang ini soal adab dalam konteks, kemudian budaya dalam konteks kita berkomunikasi. Nah ini soal misalnya cara kita memperlakukan. Mestinya kan kalau kita mau sebarluaskan nomor HP orang, ini saya ngambil diri saya, dia minta izin dulu. Boleh saya kasih kontaknya, segala macam. Jadi apapun konteksnya, kalau sudah nomor HP, itu menurut ketentuan Undang-Undang PDP itu adalah informasi atau data yang harus dilindungi. Meskipun dia pejabat negara. Maka akses dilindungi itu artinya nggak boleh dipublikasi. Jadi terminologi dilindungi itu tidak boleh dipublikasi, tidak boleh disampaikan kepada orang lain, kecuali si pemilik nomor HP itu mengizinkan atau memberikan bahwa silakan digunakan. Nah ini kontekstualnya begitu, harus dilihat utuh, bukan hanya soal kan gubernur dibayar dari pajak rakyat, yang masyarakat berhak tahu. Ada salurannya, ada mekanisme, ada tata cara. Maka dalam konteks kita bernegara, berdaerah lah katakan begitu, ya mesti digunakan itu gitu. Pun kalaupun itu konteksnya pribadi, katakanlah misalnya Mbak Ona atau siapapun gitu dicaci maki, kemudian HP-nya disebarluaskan, nomor HP-nya disebarluaskan, lalu nomor itu hitinya hujatan semua, ini pejabat nggak beres atau korupsi, fitnah segala macam, kan sakit hati juga kan, kira-kira begitu. Nah persoalannya kembali kepada pribadi dalam konteks apakah misalnya, yang setahu saya dalam konteks ini Pak Gubernur atas nama pribadi itu clear karena memang dia domainnya nomor HP itu nomor HP pribadi dia. Gitu. Dan kalau merujuk dari Undang-Undang KIP ya pasal 18 ayat 2 kalau nggak salah, itu tidak menjadi informasi yang dikecualikan juga. Kalau
yang bersangkutan memberikan persetujuan gitu kan? Ya, dalam konteks luas, tapi memang beda terminologinya Iya, ya. iya. Kalau Tapi undang-undang semua ada KIP semangat UPDP juga beda di dengan dalam UKIP. undang-undang PDP, dan itu memang saling harus harmonis dia. Iya, iya, Kalau iya. hemat saya, kan dulu memang Komisi Informasi juga banyak sekali dilebatkan dalam konteks penyusunan PDP, dan di zamannya saya lah Hmm, undang-undang itu digodok beberapa kali, kita ikut hmm, FGD, hmm, kita membatasi bahwa terhadap kepentingan publik yang jauh lebih besar, maka kalaupun ada persoalan ya harus diselesaikan di proses satu, uji konsekuensi dulu, yang kedua dia kalau tidak selesai maka ada penyelesaian sengketa informasi. hmm. Kalau dirasa si pemilik informasi itu merasa itu adalah informasi yang dikecualikan, Ya. atau dalam konteks tadi data itu adalah masuk kategori data yang dilindungi menurut Hmm, Undang-Undang PDP. iya. Jadi sangat luas terminologi. Tapi kalau kita bicara di medsos nggak akan selesai. Semua merasa benar. Itu terjadi kecenderungan itu. Semua merasa benar, semua merasa punya apa, payung, Hmm, punya pandangan. So far itu silakan. Tapi ketika sudah kita dudukkan pada tempatnya, maka seadil-adilnya penyelesaian persoalan, hmm, ya sudah serahkan kepada yang berwenang. Misalnya, ya kalau ada misalnya pelaporan, ya ketemu di pengadilan. Pengadilan yang akan memutuskan ini boleh apa tidak. Gitu. Meskipun ada undang-undang mengatakan itu dilindungi, kalau pengadilan nanti suatu saat mengatakan itu bukan informasi pribadi yang perlu dilindungi, ya apa anda dikata? Nah, itu hmm, soal yang tentu ranah yang berbeda gitu ya. hmm. Ketika hukum sudah memutuskan, mau 1000 undang-undang, kalau Hakim Palu mengatakan itu bukan dikecualikan atau yang perlu dilindungi, ya apa boleh buat, kan kira-kira begitu. Iya, iya, iya. Nah, Bang Henry, kita sekarang masuk kepada aktivitas Bang Henry yang berkaitan dengan apa namanya Komisi Informasi. Sekarang masih aktif ya sebagai tenaga Ya, ahli pengujian tenaga konsekuensi ahli uji PPID. konsekuensi. Iya, sampai tahun ini ya, sampai sekarang Nah, maksudnya. nggak tahu, saya SK-nya nggak diperpanjang. Iya, iya, iya. Tapi apa sih sebenarnya catatan menarik yang bisa dijadikan edukasi bagi badan publik yang mungkin menonton podcast ini saat melakukan uji konsekuensi gitu. Kuncinya bagi badan publik, kan informasi yang dikecualikan itu hampir 0,0 sekian persen lah di badan publik itu. Nah, ini Hmm. yang dalam konteks ini badan publik belum banyak memahami. Mm-mm. Kadang-kadang ada informasi yang sifatnya terbuka, badan publik menganggap itu dikecualikan. Nah, titik temunya ketika ada permintaan, Mm-mm. kemudian badan publiknya merasa ragu untuk memberikan, ya mau tidak mau, coba lakukan uji konsekuensi. Meskipun sebenarnya nggak perlu seberat itu gitu. Ketika Mm. kita sudah baca perki, udah aturan sudah jelas, oh ini terbuka, ini tertutup, rinci. Mm-mm. Tapi ada yang memang merasa ini agak, kalau saya buka bagaimana? Mm-mm. Kadang-kadang dia memerlukan uji konsekuensi itu untuk teknis, bagaimana membukanya? Mm-mm. Atau ada dua persoalan lain, misalnya ada informasi campuran, ada Mm-mm. yang dikecualikan di satu dokumen, ada yang sifatnya terbuka, ya memang Mm-mm. harus dilakukan uji konsekuensi. Mm. Nah, di sini banyak sekali PPID kita yang belum memahami Mm. konteks seperti itu. Jadi, udah tahu misalnya kalau informasi tentang pengadaan barang dan jasa sifatnya terbuka, nggak perlulah sampai uji konsekuensi, kan kira-kira begitu. Kan Mm. apalagi di perki tentang pengadaan barang dan jasa, informasinya udah clear, mah. 1, 2 segala macam itu Mm. udah sangat clear. Mm. Nah, yang belum clear di situ, di badan publiknya, Mm. dalam konteks memahami, kadang-kadang ini sifatnya subjektif juga gitu Mm. ya. Tergantung siapa yang minta. Ini sih yang minta ini gua nggak seneng ya, kira-kira saya nggak seneng, nggak suka ini. Oh, udahlah kita lakukan. Jadi hanya sebagai alasan untuk Tidak memberikan eh, informasi. tidak memberi. Jadi bukan alasan untuk memberikan. Nah, yang saya ingin tekankan bahwa dalam konteks kita melakukan pengujian konsekuensi adalah satu itu
memang mandatorinya terhadap informasi yang dikecualikan saja, Hmm. baru kita uji konsekuensi. Benar nggak? Mengujinya memang harus diuji untuk setiap informasi yang Anda anggap dikecualikan ya harus diuji. Benar nggak dikecualikan? Hmm. Kalau tidak masuk kategori harus buka. Tapi Ya. kalau masuk informasi tutup. Kalau masuk Hmm. informasi yang dikecualikan tutup. Putusan cuma sesederhana itu gitu. Nah, cuman prosedur itu memang ketika badan publik merasa ini informasi yang dikecualikan, ya undang-undang memang mewajibkan gitu ya. Oh saya ini ya lakukan uji konsep. Saya merasa ini informasi yang dikecualikan. Nah, perasaan merasa ini kalau banyak itu susah gitu. Semua harus kita uji konsep. Kan Subjektif bikin sekali ya. repot sendiri-sendiri gitu ya. Hanya informasi tertentu yang memang perlu diuji gitu ya konsekuensinya. Kenapa uji konsekuensi? Mungkin ada dampak negatif ketika informasi dibuka dan segala macamnya. Itu yang dilihat. Makanya namanya uji konsekuensi. Uji dampak, uji apa namanya? Relevansinya ketika informasi dibuka dengan kepentingan publik yang jauh lebih besar. Jadi selain menjadi tenaga ahli uji konsekuensi, Bang Hedi kan juga peneliti ya, melakukan berbagai macam riset-riset yang kaitannya dengan transparansi. Mungkin ada nggak kira-kira yang bisa disampaikan di sini? Kalau yang saya rasa beberapa pengalaman riset ini termasuk saya riset soal bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah ya. Tantangan kita itu sebenarnya bukan di level inilah penyusun kebijakan anggaran, tapi di kebijakan di politik anggarannya. Bagaimana anggaran itu disusun pada saat by prosesnya nggak semua orang bisa terlibat. Nah, itu udah potensi menimbulkan konflik. Orang ingin tahu, ini misalnya untuk beli mobil ini berapa duit ini. Mau beli rumah dinas berapa duit. Mau bikin jalan berapa duit. Masyarakat itu rasa ingin tahunya tinggi. Tapi nggak semua forum itu terbuka bagi masyarakat. Jadi saya melihat satu dimensi keterbukaan ini kalau dalam konteks program kebijakan pemerintah itu pertama dimensi kelembagaan. Ada nggak di badan publiknya itu menyiapkan instrumen seperti PPID dan segala macam. Yang itu menjembatani bahwa masyarakat ketika butuh informasi tentang pembangunan jalan, rumah dinas, segala macam lah kepentingan publik itu dia bisa minta di situ. Yang kedua dimensi keterbukaan by the process, keterbukaan prosesnya. Prosesnya terbuka nggak? Kadang-kadang misalnya untuk musyawarah penyusunan anggaran nggak semua orang bisa terlibat. Paling hanya misalnya bagian program, akademisi dan segala macam. Jarang masyarakat tuh biasanya. Yang terakhir itu keterbukaan dari sisi hasil dari proses itu. Ya katakanlah dokumen anggaran, dokumen publik yang dihasilkan dari proses itu. Nah ujungnya pasti di situ. Saya boleh minta nggak? Boleh dapatkan nggak dokumen itu? Nggak apa-apa saya nggak ikut terlibat dalam proses itu gitu. Tapi saya bisa dapat. Nah ujungnya paling banyak di situ. Nah kita melihat yang paling sempit ruang keterbukaannya itu di dokumen itu. Kalau di kelembagaannya sudah oke, sudah open, pelayanannya oke, kemudian di prosesnya sudah cukup, ini tidak jadi soal gitu ya. Tapi ketika sudah produk akhirnya namanya dokumen anggaran, dokumen kebijakan, udah mulai ini ya kira-kira gitu. Karena memang PBD merasa harus berhati-hati melihat mana yang boleh dibuka dan mana yang boleh ditutup. Plus tadi yang soal konsekuensi macam-macam begitu. Kemudian juga soal si pemohon informasi ini mesti jelas siapa orangnya, siapa lembaganya, sehingga peruntukan penggunaan informasinya juga bisa diketahui. Sehingga nggak merasa, oh saya ngasih informasi kemarin itu untuk ini ya, untuk mukul balik kita. Atau untuk mendelegitimasi program-program pemerintah. Nah, kadang-kadang ada juga yang begitu kan, kawan-kawan yang iseng mendelegitimasi informasi. NTB hari ini, menurut Bang Henry sendiri, sektor mana yang sebetulnya yang paling membutuhkan dorongan kuat terhadap keterbukaan
mungkin 4 Beberapa atau 5 riset tahun ya, ke depan. beberapa riset itu yang paling penting terbuka itu sektor layanan publik. Hmm. Pendidikan, kesehatan, termasuk yang kita tahu sekarang ini kan lagi ribut-ributnya sektor pangan, MBG lah Iya. segala macam itu penting harus terbuka supaya masyarakat memahami ini program bagus, tapi kalau masyarakatnya nggak tahu Mm-mm. itu bisa jadi bumerang. Ya. Yang dia tahu bahwa anak saya keracunan, yang dia tahu makanannya busuk segala macam. Saya pernah survei itu bagian terbesar dari keluhan masyarakat soal MBG, Mm-mm. makanan ini Mm-mm. adalah soal kesehatan. Ya. Bersih atau sehatnya makanan, Mm-mm. bergizi atau tidaknya. Bukan soal mahal bukan soal harga lagi, tapi Mm-mm. soal eh, ini higienis, sehat, atau bergizi nggak makanan itu. Soal-soal pelayanan, soal misalnya penggunaan produk lokal dan segala macam di MBG itu nomor 2. Mm-mm. Nah, yang berikutnya yang saya lihat masih harus jadi perhatian kita adalah termasuk ini mungkin juga perlu ditingkatkan sosialisasinya oleh Komisi Informasi adalah Mm-mm. keterbukaan di pengadaan barang dan jasa. Oke. Itu biasanya cukup sensitif gitu ya. Mm-mm. Tetapi kan ada beberapa aplikasi pengadaan barang dan jasa, LPSE segala macam. Nah, tinggal Mm-mm. bagaimana ini mengedukasi badan publik terbukanya tidak hanya sebatas dalam konteks misalnya informasi umum saja di dalam Mm-mm. LPSE itu, tapi juga konteksnya di mana lokasinya, kemudian yang penting itu bagaimana kualitas Mm-mm. barang yang dibangun itu, spesifikasi harga dan segala macam itu mesti bisa juga diakses oleh masyarakat supaya dia tahu, supaya dia juga menimbang, turut Mm-mm. berkontribusi mengontrol proses pembangunan itu di tingkat bawah. Mm-mm. Banyak juga misalnya ke masyarakat yang punya kepentingan untuk audit sosial namanya. Mm-mm. Jadi masyarakat periksa sendiri bangunan benar nggak dia pakai besinya itu besi 10 misalnya untuk Mm-mm. bangun tiang betonnya. Jangan-jangan hanya besi 5. Nah, itu yang sering terjadi kalau di masyarakat. Benar nggak aspalnya ketebalannya itu 15 cm, jangan-jangan hanya 5 cm. Sering Mm. kali terjadi. Iya. Tapi kalau sudah jalan rusak baru masyarakat ngamuk. Nah, kan Mm. jangan sampai seperti itu. Iya. Supaya ini kita meminimalisir konflik, kemudian Mm. ketika baru dibangun 1 bulan jalannya sudah mulai rusak, ini ada apa? Mm. Jangan-jangan kualitas bangunannya nggak beres, jangan-jangan kualitas aspalnya nggak bagus, hotiknya nggak tebal gitu. Mm. Itu jangan sampai kita berkelahinya di ujung. Lebih baik masyarakat diedukasi di awal. Oh ya, ini proyek ini spesifikasinya begini, tempatnya di sini, lebarnya segini, panjangnya segini. Sehingga masyarakat tahu, dia mengawasi langsung, dia bisa terlibat di situ. Kalau ada penyimpangan, dia bisa langsung laporkan ke Mm. kanal pengaduan yang apa sudah ditentukan kan kira-kira begitu. Iya, iya, iya. Baik, terakhir mungkin Bang Henry, ini kan karena kami baru dilantik belum genap 2 bulan ini Bang Henry ya, Ya, jadi kepingin tahu terkait wajah KI daerahnya terdahulu, apa kemudian capaian yang tertinggi yang pernah dilakukan dan belum sempat dilakukan, siapa tahu nanti kita bisa melanjutkan gitu Bang. kalau saya sih berpikir gini, satu kelembagaan kan sudah oke ya. Mhm. Awal-awal kita berpikir bahwa ini susah nih. Yang mimpi saya terutama adalah itu bagaimana kita di Komisi Informasi ini mengedukasi badan publik kalau bisa respon ini ya bisa kita nilai lebih kita itu diukur dari kita bisa menjalankan kewajiban itu melebihi apa yang dimandatorikan oleh undang-undang. Mhm. Misalnya dalam konteks pelayanan Mhm. informasi. Nah, tantangannya di Komisi Informasi misalnya begini, mengedukasi badan publik ini kan misalnya untuk respon terhadap permohonan informasi itu ya 10 hari kerja. Mhm. Kalau memang bisa lebih cepat, mengapa tidak? Nah, kadang-kadang kita ingin cita-cita gitu. Dan Mhm. tantangan kita di masyarakat juga begitu. Mhm. Wah, kalau saya pakai undang-undang KIP, lama saya dapat informasi. Sebagian masyarakat berpikir Iya. begitu. Mhm. Saya menghitung itu sekitar, kalau dia sampai sidang, ya
sampai ke persidangan nih, belum ke urusan sengketanya sampai ke Hmm. pengadilan itu kurang lebih 47 hari. Hmm. Masyarakat baru bisa dapatkan informasi yang seharusnya misalnya dia bisa dapat hanya sehari atau 1 jam barangkali. Hmm. Nah, itu menurut hemat saya, KI yang sekarang mesti konsen dalam konteks pelayanan informasi. Hmm. Tidak lagi pada konteks misalnya bentuk atau formulasi informasinya, tapi mengedukasi badan publik kalau bisa cepat memberikan pelayanan, respon Anda itu sangat dibutuhkan. Supaya apa menurut saya? Supaya KI nggak kebanjiran sengketa. Itu pertama. Yang kedua, itu supaya masyarakat tuh lebih respect terhadap kerja-kerja badan publik dan KI. Kalau misalnya, oh ya ternyata undang-undang ini meskipun 10 hari kerja, tapi badan publiknya di NTB ini bagus ya memberikan pelayanan informasi. Kalau dia ada dokumennya ada, cepat diberikan. Kan itu nilai plus bagi satu tatanan demokrasi yang kita harapkan sekarang ini sudah kita berada di yang saya sebut ya peradaban informasi. Kita bukan lagi peradaban industri, tapi sudah peradaban informasi. Apa-apa serba cepat. Jangan sampai kalah sama inilah ya e-commerce gitu ya. Jadi tanpa diprotes, ini dia sudah langsung ini ya, udah ada di hadapan kita. Kira-kira itu mimpi terbesar saya, bagaimana badan publik ini mungkin lewat KI bisa mengedukasi badan publik respon terhadap pelayanan informasi supaya lebih cepat, lebih baik, lebih berkualitas. Bukan hanya menjalankan, menggugurkan kewajiban. Gitu Mbak Ana. Mungkin salah satunya melalui podcast ini ya. Ya, salah satunya dia bisa dengar badan publiknya memahami, oh ya dalam konteks ini kita mengedukasi dengan cara begini mungkin lebih efektif juga. Podcast, kita coba memanfaatkan kanal yang tersedia. Ya, juga mungkin literasi digitalnya diperbanyak. Kan teman-teman kita tahu sekarang ini ada efisiensi anggaran. Nah, bagaimana kawan-kawan memformulasikan semua ini? Mungkin ada pelatihan digital lah, pakai Zoom atau apa gitu ya. Bisa sedikit, nggak perlu terlalu lama, tapi yang penting intensitasnya. Mungkin di seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi misalnya pertemuan tripartit, Komisi Informasi, Badan Publik, Masyarakat, udah ketemu di dalam satu layer Zoom, mendiskusikan sesuatu yang lagi viral, misalnya soal bagaimana dengan HP pejabat publik atau nomor atau KTP seorang bupati, apakah informasi yang boleh dibuka? Nah, itu menjadi case. Jadi mengedukasinya bisa juga berdasarkan kasus-kasus yang ada. Jadi sangat ini juga itu salah satu pembelajaran menarik. Di Undang-Undang KIP itu KI jadi naik lagi. Dulu KI sempat naik itu yang kasus soal tambang juga ada. Soal awal-awal juga kasus dengan BPN juga naik itu. Termasuk juga kasus terkait dengan hasil Pilpres bikin naik ini Komisi Informasi. Ya nggak perlu lewat analisa yang ini, lihat aja perkembangan di media sosial atau apa, kan Mbak Ona sangat paham terhadap situasi itu. Mana nih yang terkait dengan isu-isu keterbukaan informasi yang lagi hot gitu. Itu bisa dijadikan bahan untuk diskusi tripartit, masyarakat, badan publik, Komisi Informasi. Saya yakin itu bagian dari cara kita untuk mengedukasi. Menaikkan lagi Komisi Informasi menjadi, ini lembaga yang penting. Selain undang-undang KI, saya kira itu. Komisi Informasi jauh lebih penting. Nggak hidup undang-undang ini kalau nggak ada Komisi Informasi, kan kira-kira begitu. Karena soalnya masyarakat tuh muaranya pasti begitu. Iya, Komisi Informasi itu lembaga yang tahu semua informasi gitu ya. Kadang-kadang tempat minta informasi itu sampai begitu. Ya, jadi perlu penguatan terus ya. Terima kasih Bang Henry, luar biasa sekali Sobat Transparansi perbincangan kita hari ini. Banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil bahwa transparansi itu membutuhkan sistem yang kuat, SDM yang sadar, dan tentunya komitmen bersama antara badan publik dan masyarakat. Terima kasih
Bang Henry, Sama-sama. untuk waktu, pengalaman, dan wawasan yang sudah dibagikan kepada kita di podcast terbuka ini. Sahabat Transparansi, jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe kanal resmi YouTube Komisi Informasi NTB. Sampai jumpa di episode podcast terbuka, semua berhak tahu. Salam transparansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.